anak-anak, ketemu lagi dengan Miss kita. Kali ini kita akan belajar tentang relief bumi. Jangan lupa buat kalian untuk selalu klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Bumi kita berbentuk bulat, akan tetapi permukaannya tidak rata. Ketidakrataan bentuk-bentuk dari permukaan muka bumi tidak terjadi begitu saja. Keragaman bentuk muka bumi ini dikarenakan oleh adanya tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Permukaan bumi tercipta dengan ketinggian yang bermacam-macam. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Perbedaan tegak lurus antara tempat tinggi dan yang rendah di permukaan bumi disebut dengan relief bumi. Relief bumi yang berbeda-beda menyebabkan adanya gunung, bukit, dan pantai. Perbedaan relief dapat mempengaruhi kondisi geografis. Relief permukaan bumi sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama, relief permukaan bumi yang terdapat di daratan, atau yang kita kenal dengan relief daratan, dan juga relief yang berada di permukaan bumi di laut, atau yang kita kenal dengan nama relief lautan. Relief daratan. Relief daratan sebenarnya permukaan bumi yang terbentuk karena adanya proses-proses geologi yang meliputi aktivitas tektonik, vulkanisme, dan seisme. Secara garis besar, relief daratan Indonesia dapat dibedakan atas daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Nah, itu relief daratan. Nah, kemudian relief lautan. Relief lautan adalah relief muka bumi yang berada di dasar laut. Bentuk relief ini juga bisa berbentuk dataran luas, tonjolan, maupun cekungan seperti pada relief daratan. Hanya saja berbeda dengan relief daratan, relief lautan ini tidak terbentuk seruncing relief di daratan. Kenapa? Hal ini akibat adanya erosi yang mengikis bentuk relief di lautan. Perbedaan bentuk relief lautan juga mengakibatkan perbedaan ekosistem di setiap bentuk relief. Nah, supaya lebih mudah memahami, kita akan membuat replika sederhana relief daratan di permukaan bumi. Komponen-komponen relief daratan terdiri dari yang pertama dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai, maupun peneplain dan juga pantai. Yuk kita bereksperimen, let's try! Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, piring plastik yang sudah kalian gambar dengan pola seperti contoh ini ya. Piring plastik. Kemudian beberapa jenis plastisin dengan warna yang berbeda. Ada warna biru, kuning, pink, merah, orange, kemudian ada hijau dan juga coklat. Ya. Kemudian kalian membutuhkan alat tulis, spidol marker juga boleh. Kemudian cutter, lalu tusuk gigi, kalian juga bisa menggunakan lidi, lalu ada kertas label. Nah, ini piring plastik yang sudah diberi pola seperti pada contoh. Sekarang kita akan mengambil plastisin berwarna biru. Oh iya, Miss kita mau memberitahu, seandainya kalian tidak bisa menggunakan plastisin, kalian bisa menggunakan adonan dari tepung yang sudah diberi pewarna makanan. Ya, pewarna makanan bisa menggunakan warna biru, ya, bisa menggunakan warna-warna yang lain sesuai dengan contoh pada video Miss kita kali ini. Nah, sekarang Miss kita sedang membuat kenampakan bumi yang berbentuk laut ya. Nah, ini kita meletakkan plastisin berwarna biru. Ini sebagai wilayah lautan, ya. Kemudian yang lurus ke bawah, ya, garis menuju ke bawah ini ya, garis tengah. Ini adalah daerah sungai, ya, aliran sungainya. Nah, daerah aliran sungainya dari laut, kemudian menuju ke sungai. Ya, jadi warnanya sama. Kemudian yang berwarna kuning kita akan letakkan di bawahnya. Nah, ini adalah wilayah pantai. Ya, ini adalah wilayah pantai. Nah, kalian bisa menggunakan plastisin yang berwarna kuning
atau adonan tepung yang sudah diberi pewarna makanan berwarna kuning. Nah, kita letakkan di zona yang ketiga. Ya, zona yang pertama tadi laut, ya, zona yang kedua sungai, kemudian zona yang ketiga pantai. Nih ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan ambil plastisin yang berwarna coklat. Nah, ini adalah perbukitan. Ya, zona yang berwarna coklat ini adalah perbukitan atau bukit, gitu ya. Nah, kita tempelkan di zona yang keempat, yaitu bukit. Kita beri plastisin yang berwarna coklat. Kemudian kita ambil plastisin yang berwarna pink atau berwarna merah. Nah, kita letakkan di dekatnya bukit. Nah, ini akan sebagai kenampakan lembah, gitu ya. Ini lembah yang berwarna pink atau merah, itu sebagai lembah. Kemudian kita akan mencampurkan 2 atau 3 warna. Di sini Miss kita akan menggunakan warna merah. Miss kita campur kuning ya. Ya, kita akan campur merah, kuning, dan juga orange. Kira-kira ini akan dipakai buat apa ya? Ya, benar sekali. Kita akan membuat pegunungan. Nah, ini adalah pegunungan. Sudah ada bukit, sudah ada lembah, kita akan membuat satu wilayah lagi, yaitu pegunungan. Nah, setelah pegunungan selesai, kita akan tempelkan plastisin yang berwarna hijau. Ini akan sebagai daerah hutan, ya, ataupun daerah persawahan atau perladangan, ya. Daerah sawah atau ladang, kita tempelkan menggunakan plastisin yang berwarna hijau. Nah, ini dia zona-zona relief pada permukaan bumi, ya. Nah, ini laut, sungai, pantai, bukit, lembah, ya, pegunungan, lalu hutan atau persawahan. Nah, kemudian kalian beri tusuk gigi atau lidi, kalian tancapkan pada setiap zona, pada tiap-tiap zona ya. Kemudian kalian beri label yang mewakili setiap zona. Mana laut, mana sungai, mana bukit, lembah, pantai, pegunungan, ataupun persawahan atau hutan. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah bagian-bagian dari relief bumi. Ada laut, sungai, kemudian ada pantai, lembah, bukit, pegunungan, hutan ataupun persawahan. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Laut, ya, laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau yang lain.
Air laut tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Kemudian daerah pantai adalah daerah yang letaknya di tepi laut di mana sejauh air pasang masih bisa mencapai daratan. Kemudian daerah sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan terbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah kemudian gunung atau mountain adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah. Bagian paling menjulang membentuk puncak dengan ketinggian minimum 600 meter di atas permukaan air laut. Kemudian pegunungan merupakan gugusan gunung dengan ketinggian yang beragam. Seperti pegunungan terbentuk akibat gaya endogen pada lempengan bumi. Pegunungan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pegunungan rendah, pegunungan menengah, dan pegunungan tinggi. Kemudian ada bukit, merupakan jenis pegunungan yang tingginya antara 200 hingga 300 meter. Lembah atau valley merupakan cekungan luas permukaan bumi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Lembah ini berupa daratan yang panjang dan dialiri oleh sungai. Dan yang terakhir adalah hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya, serta menempati daerah yang cukup luas. Nah, ternyata kondisi relief daratan Indonesia yang demikian itu bisa menyebabkan perbedaan jenis tanah yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebenarnya susunan mineral di dalamnya yang berbeda-beda. Nah, selain itu, hal ini juga disebabkan oleh tanah yang berasal dari hasil pelapukan batuan induk atau anorganik yang terbentuk dari bahan-bahan organik tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Nah, demikian penjelasan dari Miss Gita. Thanks for watching and God bless you kids. Bye-bye.